Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Nah, jadi baik. Nah, kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu dengan proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, Pak Guru minta anak veteran untuk memimpin kita dalam doa. Halo veteran. Halo, Pak. Ya, silakan memimpin doa. Ya, Pak. Teman-teman, mari persiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara agama Katolik dan Bapa, Putra, Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikan rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami saat pada kami. Dan kami dalam pencobaan, dan kami dari jahat. Jadi baik, terima kasih untuk anak veteran yang sudah memimpin kita dalam doa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk veteran. Oke, terima kasih veteran yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan untuk belajar kita pada hari ini. Yang berikut Pak Guru minta Angel. Halo Angel. Halo Pak. Angel. Halo Angel. Iya Pak. Angel. Pak Guru minta untuk memimpin kita dalam sebuah lagu, yaitu lagu wajib, lagu Garuda Pancasila. Silakan Angel. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia Pancasila negara santosa bangsa maju. Oke, kita tepuk tangan untuk Engel. Jadi baik anak-anak, semangat semua hari ini. Semangat. Siapa yang belum makan pagi? Siapa yang belum makan pagi tadi? Halo anak-anak. Halo, Pak. Pak Guru harap kita semua sudah makan pagi dan kita akan mengikuti kegiatan belajar kita dengan semangat ya. Ya Pak. Baik. Tunggu sebentar ya, Pak Guru tayangkan materi dulu. Siapa yang tidak hadir? Apa? Pak. Kenapa dia tidak hadir? Tertarik, Pak. Sakit? Mungkin, Pak. Sakit atau kenapa? Mungkin sakit Pak. Oh ya. Sakit? Mungkin Pak. Mungkin. Pak Guru sudah tayangkan ini materi. Anak-anak sudah bisa lihat di laptop. Belum, Pak. Belum Pak. Sudah lihat? Belum. Masih loading. Loading tuh.
Halo anak-anak, Ya, sudah? belum. Masih loading guys. Iya, ya. Sudah anak-anak? Ada pertanyaan, Pak. Nah, ya, kita menanti sebentar, mungkin jaringan. Ya, Pak. Satu, pimpin doa. Ini. Sudah muncul? Belum. Belum, Pak. Ya. Bisa sih Pak. Alicia sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah. Jangan kesalahan jaringan, Pak. Betran sudah? Belum, Pak. Menya gitu. Ayo kami menda. Sindai. Cicin sudah muncul, Cicin. Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Nah, Betran sudah? Betran sudah muncul? Belum, Pak. Engel sudah muncul? Belum, Pak. Cicin sudah muncul? Cicin? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Jadi baik, mungkin yang belum muncul, mungkin sebentar dia akan muncul, tapi yang sudah muncul kegiatan materi yang Pak Guru sajikan nanti bisa mengikuti. Ya, jadi baik, pada pembelajaran kita hari ini, dengar semua suaranya Pak Guru. Oke. Baik, pada kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, sebelum kita memulai, kita harus mengetahui dulu yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu satu, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan pada PowerPoint, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, tujuan yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan yang disajikan pada Google Meet, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar rantai makanan yang disajikan di PowerPoint, siswa mampu memahami jaring-jaring makanan dan suatu ekosistem dengan benar. Jadi baik, itu tujuan kita yang kita harus capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Halo, halo. Halo, halo. Oke, baik. Kita masuk
pada bagian yang berikut. Anak-anak, siapa yang sudah pernah membacakan cerita atau teks cerita yang ada di dalam buku bacaan, buku-buku komik yang anak sudah pernah baca? Siapa-siapa? Ayo. Saya, Pak. Siapa yang sudah membacakan cerita-cerita yang ada dalam buku? Siapa? Ayo. Siapa yang sudah pernah membaca buku-buku cerita? Veteran, Pak. Oh, ya. Veteran sering membaca cerita tentang apa? Cicin. Ya, Pak. Oh ya, baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi dan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini materi kita pada hari ini. Anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan materi, Pak Guru harap pada pembelajaran ini anak-anak harus memperhatikan, mendengarkan apa yang Pak Guru bahas dengan materi yang Pak Guru ajarkan pada hari ini. Semangat ya anak-anak. Harus semangat. Oke, baik anak-anak. Kita masuk yang pertama yaitu teks non-fiksi. Coba salah satu membaca apa itu yang disebutkan dengan cerita non-fiksi. Siapa yang berani? Halo? Hai. Coba salah satu menjelaskan apa itu cerita atau teks non-fiksi. Adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kata-kata yang ditulis berdasarkan kajian, keilmuan dan atau keilmuan Jadi baik, cerita non-fiksi atau teks non-fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan data yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Tulisan non-fiksi memiliki gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Jadi baik anak-anak, di sini yaitu teks non-fiksi, artinya kalau kita mau membuat atau suatu karangan berupa teks non-fiksi, yang artinya berdasarkan fakta, yang artinya itu yang benar-benar terjadi. Contoh, Pak Guru kasih contoh. Alicia ketika bangun pagi membersihkan tempat tidur. Setelah itu Alicia mandi untuk berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah bersama teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi yang Alicia buat. Menceritakan kepada orang. Itu adalah salah satu teks non-fiksi yang faktanya yang benar-benar terjadi pada kegiatan sehari-hari. Contoh lain, Bertrand ketika berangkat ke pasar bersama ibu, tiba-tiba di jalan menemukan ada orang yang kecelakaan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor patah kaki. Artinya di sini Bertrand menceritakan suatu cerita yang Bertrand temukan di jalan ketika mau berangkat ke pasar bersama mama.
Jadi cerita non fiksi itu adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan apa anak-anak? Berdasarkan apa? Fakta. Berdasarkan fakta. Fakta itu adalah yang hal-hal yang benar-benar terjadi. Oke, anak-anak paham? Anak-anak sudah mengerti dari penjelasan Pak Guru? Paham, Pak. Anak-anak sudah mengerti dari penjelasan Pak Guru? Halo? Paham, Pak. Anak-anak sudah paham dengan penjelasan tadi itu apa itu yang dimasukkan dengan cerita atau teks non fiksi? Sudah, Pak. Oke, baik. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri teks non fiksi. Jadi cerita non fiksi atau teks non fiksi ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, ayo siapa yang mau berani membacakan? Betran, silakan. Pak, karena tidak ada gambarnya, Pak. Oh ya, kalau begitu siapa yang sudah muncul di layar bisa membaca? Dolin, Pak. Apa? Dolin, Pak. Ya, Dolin, silakan Dolin. Silakan Dolin. Ciri-ciri teks non fiksi. Yang pertama, apa? Berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek yang Faktual. Ya. Jadi yang pertama itu ciri-ciri teks non fiksi itu berisikan penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Artinya, yaitu di sini itu berisikan penjelasan. Artinya cerita atau teks non fiksi merupakan pengertian atau penjelasan yang sedang terjadi atau yang faktual atau yang fakta yang benar-benar terjadi. Yang kedua, ayo siapa lagi membacakan ciri-ciri yang kedua? Ciri-ciri yang kedua. Alicia, silakan. Ya, Pak. Yang kedua. Yang kedua, ciri-ciri teks non fiksi yang kedua. Mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha serta menggugah pikiran pembaca. Jadi yang kedua itu mencapai objektivitas yang tinggi dan mengubah pikiran pembaca ya. Yang ketiga, Ambu, silakan. Halo Ambu. Yang ketiga. Silakan Ambu yang membacakan yang ketiga, ciri-ciri teks non fiksi yang ketiga. Gambarnya, Pak. Ya. Siapa yang berikut? Yang mau membacakan? Alicia, silakan. Alicia membacakan poin yang ketiga. Bahasa bersifat donatif dan Denotatif. Ulang, Alicia coba ulang. bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang terbatas sehingga tidak memiliki makna ganda ketika sampai ke pembaca. Oke, baik. Nah, yang ketiga itu bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang terbatas sehingga tidak memiliki makna ganda ketika sampai di pembaca. Artinya, dalam menyusun suatu teks non fiksi, bahasanya harus denotatif. Bahasanya itu yang tidak memiliki yang maknanya ganda. Artinya maknanya ganda di sini seperti Pak Guru kasih contoh ya. Contoh kita membuat suatu teks non fiksi, di dalamnya ada kata apel. Apel ini
ada makna ganda dalam kata apel. Maknanya yang pertama yaitu upacara bendera, dan makna yang kedua apel itu adalah nama buah-buahan. Jadi seperti kata-kata yang menggunakan makna ganda, pengertian makna ganda, kita tidak digunakan dalam penyusunan cerita teks non-fiksi. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Ayo, siapa lagi mau membacakan? Ciri-ciri teks non-fiksi yang keempat. Saya, Pak. Jolin, apa? Halo Jolin, silakan Jolin. Sebelum penganjur Jolin membacakan, teman-teman yang belum muncul tampilan layar materi peguru ini gabung dengan teman-teman yang sudah ada tampilan. Jolin, silakan Jolin membacakan poin keempat, ciri-ciri dari tes non-fiksi. Penjelasan mengenai fakta atau gagasan dapat dilengkapi gambar seperti grafik, tabel, atau diagram. Oke. Yang keempat ini adalah penjelasan berupa fakta atau gagasan dapat dilengkapi gambar seperti grafik, gambar, tabel, atau diagram. Yang artinya dalam ciri-ciri tes non-fiksi yang keempat ini dia menjelaskan, yaitu selain menceritakan fakta-fakta yang benar-benar terjadi, dapat juga kita menggambarkan dalam suatu bentuk seperti dalam bentuk gambar, seperti grafik, tabel, atau diagram yang mampu menjelaskan atau keterkaitannya dengan cerita yang kita buat dari teks non-fiksi. Jadi itu adalah ciri-ciri dari teks non-fiksi, ada 4. Nah, selain ciri-ciri dalam penyusunan teks non-fiksi, ada struktur juga yang harus kita pahami dalam penyusunan teks non-fiksi. Yang pertama, yaitu orientasi. Dalam bagian orientasi ini, bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Yang kedua, orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal dari sebuah cerita. Yang artinya sebelum kita menyusun suatu teks non-fiksi, kita harus terlebih dahulu mengetahui dulu kejadiannya apa. Artinya tokoh-tokoh di dalam itu siapa-siapa, contoh yang kita akan buat suatu karya tulis teks non-fiksi. Yang berikut urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini yaitu tujuannya menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Itu urutan peristiwa. Urutan terakhir itu reorientasi, yaitu berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Yang artinya ketika kita sudah membuat suatu cerita atau karangan, itu kita yang terakhir membuat suatu kesimpulan dari cerita yang ada. Halo anak-anak. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Oke. Kita masuk pada contoh teks non-fiksi. Coba salah satu membacakan teks non-fiksi yang Pak Guru sajikan. Yang berani, ayo siapa yang berani membacakan teks non-fiksi? Siapa yang berani, ayo? Adam. Halo Adam.
Belum ada itunya. Oh ya. Alisa silakan. Sebagai tampilan. Alisa Saya Pak. silakan. Oke. Alicia silakan. Ini Bapak dia. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem berdasarkan cara terbentuknya ada dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem buatan dibentuk oleh campur tangan manusia. Lanjut. Terus. Alicia, silakan lanjut. Paragraf 2, silakan. Ayo, siapa yang berani paragraf 2? Silakan baca. Silakan. Saya Pak. Sebutkan. Silakan membaca. Silakan membaca paragraf 2. Yang berani silakan. Langsung membaca sudah. Ekosistem alami terbagi menjadi dua, ekosistem air. Sudah dapat bisa kembali kepada laptop yang sudah disediakan masing-masing. Silakan lanjut. Alicia silakan. Oke, kalau sudah dapat semua, jaringan sudah bagus, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Tidak kedengaran suaranya. Halo, dengar suaranya Pak Guru? Oke. Dengar Pak. Oke, Jolin, silakan membacakan paragraf 2. Jolin, silakan Jolin, paragraf 2 Jolin. Jolin, silakan membacakan paragraf 2 Jolin. Ekosistem alami terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat misalnya hutan hujan tropis. Sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini terbentuk akibat curah hujan yang berbeda-beda. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Jolin. Yang berikut, Ambu, silakan Ambu membacakan paragraf 3. Ekosistem hutan tropis terdapat di wilayah khatulistiwa yang memiliki daerah ini sangat panas dan membutuhkan sinar matahari sepanjang tahun. Hutan ini ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan tinggi. Kita banyak sekali hewan yang terbang dan memanjat tinggal di daerah ini. Hewan tersebut seperti kelawar, ular, pai, monyet, burung, dan serangga.
Oke, kita memberikan tepuk tangan untuk Ambu yang sudah membacakan paragraf 3. Oke, baik. Itu adalah salah satu contoh teks non-fiksi dengan judulnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Ekosistem berdasarkan cara terbentuknya ada 2 macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem buatan dibentuk oleh campur tangan manusia. Jadi pada paragraf 1 ini menjelaskan tentang ekosistem dengan cara terbentuknya. Ya, ekosistem dibagi ada 2, yaitu ekosistem apa dan ekosistem apa, anak-anak? Ekosistem alami dan buatan. Halo? Ekosistem dibagi 2, yaitu ekosistem apa dengan apa? Ekosistem Ekosistem alami dan buatan. dan ekosistem buatan. Pak Guru mau menjelaskan yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami itu ekosistem yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Pak Guru kasih contoh. Ekosistem yang tidak bisa dibuat manusia seperti laut, hutan, sungai, kali yang sudah ada. Yang seperti kita lihat itu adalah ekosistem, contoh-contoh ekosistem yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Terus ekosistem dibuat oleh siapa? Halo anak-anak, ekosistem buatan itu ekosistem yang dibuat oleh siapa? Manusia. Yang dibuat oleh manusia. Itu seperti Pak Guru, itu ikan, kalau ada orang yang pelihara ikan, itu biasanya di mana? Di kolam. Di Nah, kolam. di kolam. Di kolam itu artinya kolam itu adalah ekosistem buatan yang dibuat oleh Manusia. manusia. Iya. Oke. Baik. Ini kita masuk yang berikut, yaitu jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Sudah tampil ke semua gambar anak-anak di anak-anak laptop? Sudah, Pak. Sudah bisa lihat, Pak? Sudah. Oke, baik. Kita masuk yang berikut, materi yang berikut yaitu hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan berdasarkan jenis makanannya itu, Pak Guru mau menjelaskan sedikit. Yaitu yang pertama. Oke, sebelum Pak Guru mau menjelaskan, Pak Guru mau tanya dulu. Anak-anak yang di rumah ada peliharaan hewan, siapa-siapa di sini? Saya, Pak. Ada pelihara apa di rumah? Hewan apa? Ayam, Pak. Ayam, apa lagi? Babi. Anjing. Babi. Apa Kucing. lagi? Kucing, Kak. Saya Kucing. Apa lagi? Apa lagi? Ada hewan peliharaan di rumah? Ayam? Siapa yang pelihara ayam di rumah? Saya, Pak. Ya, baik. Nah, baik. Yang anak-anak sebutkan nama-nama hewan tadi, itu kalau kita mau membagikan dalam jenis makanannya itu, mengelompokkan itu ada 3. Hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama, itu hewan pemakan apa? Karnivora. Yang pertama itu hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging yaitu karnivora. Itu hewan apa-apa saja yang pemakan daging. Serigala.
Buaya. Hiu, Harimau. Singa. Katak. ular, Hewan pemakan daging atau karnivora. Itu seperti harimau, serta, singa, buaya, ikan hiu, katak. Itu adalah contoh-contoh hewan yang memakan daging. Hewan pemakan daging disebut Karnivora. hewan pemakan daging disebut Karnivora. itu hewan pemakan daging adalah karnivora. Yang kedua, jenis hewan yang kedua itu hewan Herbivora. hewan herbivora. Itu hewan pemakan tumbuhan sebut herbivora. Contoh hewan pemakan tumbuhan apa? Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan itu yang pertama apa? Hewan apa? Belalang. Halo. Kalau ini yang lagi makan, nama hewan apa ini? Yang ini nama hewan apa yang Pak Guru tunjuk? Kambing. Kambing. Jadi baik, yang anak sebutkan tadi adalah contoh hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan itu adalah herbivora. Jadi herbivora itu adalah hewan pemakan Tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga, hewan makan apa yang ketiga ini? Omnivora. Hewan pemakan segala. Omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa hewan pemakan segala? Halo. Babu. Tikus. Burung flamingo. Tidak saya bilang. Oke, yang anak-anak sebutkan tadi adalah contoh hewan pemakan yaitu yaitu apa? Hewan pemakan segala yaitu omnivora. Yaitu seperti ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Itu adalah hewan pemakan segala. Yang artinya apa? Hewan pemakan segala itu tumbuh-tumbuhan dan daging itu mereka bisa makan semua. Itu adalah hewan pemakan Tumbuhan. segala. Kalau hewan pemakan, kalau herbivora itu hewan pemakan apa herbivora? Tumbuhan. Herbivora hewan pemakan apa? Tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan itu herbivora. Yang artinya mereka hanya makan itu tumbuhan saja,
tidak bisa makan daging. Seperti kambing, sapi, belang, itu hanya makan tumbuhan. Terus yang berikut hewan pemakan daging. Itu apa hewan pemakan daging? Karnivora. Karnivora. Hewan pemakan daging adalah Karnivora. karnivora seperti harimau, apalagi singa, Serigala, singa, buaya. Harimau. Hiu. Kata. Ular. jadi itu adalah contoh hewan pemakan. Pemakan apa anak-anak? Hewan pemakan apa anak-anak? Daging. Karnivora adalah hewan pemakan Daging. hewan pemakan daging. Jadi itu yang kita belajar pada pagi hari ini, yaitu yang pertama teks non fiksi dan yang kedua adalah hewan berdasarkan jenis makanannya. Guru mau tanya kembali itu materi yang sudah tadi Pak Guru jelaskan. Dan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, apa yang pertama? Karnivora. Yang kedua, Herbivora. yang ketiga, oke. Karnivora adalah hewan pemakan. Daging. Oke, karnivora adalah hewan pemakan. Daging. Hewan pemakan apa anak-anak? Hewan pemakan daging, ya. Herbivora, hewan pemakan apa anak-anak? Hewan pemakan tumbuhan. Ya. Yang ketiga, omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan Segala. hewan pemakan segala. Itu jenis makanannya apa? Rumput dan daging. Rumput, daging. Dan lain-lain. Hewan pemakan herbivora, jenis makanannya apa? Rumput. Tumbuhan. Rumput dan tumbuhan. Karnivora, jenis makanannya Daging. pertama karnivora. Karnivora itu jenis makanannya daging. Yang kedua, herbivora, jenis makanannya tumbuhan. Yang ketiga, omnivora, jenis makanannya makan segala, itu jenis makanannya rumput dengan apa ini? Daging. Oke, jadi baik anak-anak, kita sudah mendengarkan materi yang Pak Guru ajarkan tadi. Sekarang kita masuk pada LKPD, lembaran kerja siswa. Ya. Nah, di sini Pak Guru akan kasih LKPD. Anak-anak mengerjakan ini yang Pak Guru tayangkan. Bisa? Bisa, Pak. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan, Pak Guru kasih penjelasan sedikit. Suruhannya yaitu lengkapilah bagan berikut dengan mengisi nama hewan beserta jenis makanannya. Itu kelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama karnivora, yang kedua dan yang ketiga apa? 3 ini apa yang ketiga? Yang ketiga omnivora. Jadi anak-anak isinya di sini.
tuliskan nama hewan, di bawahnya nama makanannya. Sama juga di sini. Herbivora nama hewannya apa, jenis makanannya apa. Yang berikut omnivora itu nama hewannya apa, jenis makanannya apa. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang guru bagi ke dalam 3 kelompok. Dari 9 orang dibagi 3-3. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Alicia, Bel, dan Jolin, satu kelompok. Alicia, Bella, sama Jolin. Bella. Alicia, Bella, sama Jolin, satu kelompok. Untuk kelompok. Kelompok berikut yaitu Cicin, Angel, dengan Ambu. Bukan Angel. Cicin, Angel, dan Ambu. Ambu. Cicin, Angel, Ambu. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Betran, Adam, dengan siapa yang belum sebut nama? Putu, ya. Betran, Adam, dan Putu, kelompok 3, ya. Iya, sama Bella. Betran, Adam, dan Putu adalah kelompok 3. Sudah duduk dalam kelompok? Kelompok pertama Alicia, Bella, dan Jolin. Kelompok kedua Cicin, Angel, dan Ambu. Kelompok ketiga Ran, Adam, dan Putu. Ya? Sudah dalam kelompok anak-anak? Oke. Kalau sudah dalam kelompok, silakan lengkapilah bagan berikut dengan mengisi nama hewan beserta jenis makanannya. Pak Guru kasih waktu 20 menit. Ya. Oh iya. Halo anak-anak. Halo, Pak. Pak Guru kasih waktu 20 menit anak-anak mengerjakan LKPD, ya. Ya, Pak. Oke, silakan kerja, jangan ribut. Saling memberi masukan antar teman. Silakan. Silakan, jangan ribut. Saling memberi masukan. Dari buku, Pak. Iya, langsung di buku saja. Nanti sebentar langsung baca. Iya, Pak. Oke, nanti langsung baca sebentar. Satu buku saja, Pak. Satu kelompok. Iya, satu kelompok satu buku. Iya, satu kelompok satu buku, toh? Iya, Pak. Iya. Iya, anak. Dua 20 menit ya, Betran. 20 menit, jangan lama-lama. Waktu 20 menit, anak-anak mengerjakan LKPD. Ikut gambar ini. Pak, ini isiannya.
Nama hewan. Jenis makanan. Silakan baca baik-baik, lihat nama hewan, jenis makanannya apa, untuk karnivora yang berikut herbivora, nama hewannya apa, jenis makanannya apa, yang berikut omnivora, nama hewannya apa, dan jenis makanannya apa. Kalau kamu kirim ke siapa saja? Iya, saya sudah tahu. Tapi cara kesimpulan mau tekan everyone, jangan lupa. Saya lupa. Bisa lihat di situ kan? Semua orang bisa lihat. Jadi kalau kamu mau kirim, kamu perhatikan dulu. Oke, lagi 10 menit. Oke, cepat, lagi 10 menit. Lagi 1 menit. 10 menit. Karnivora itu babi. Hewan apa? Kelompok dengan kecil. Tidak. Ini makanannya lagi. Ada yang sudah? Ada yang sudah habis? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelompok mana yang belum? Kelompok mana yang belum habis? Kelompok satu belum, Pak. Silakan lanjut ke kelompok 1 sampai selesai. Ya, Pak. Sudah, Pak. Saya tahu. Bahasa Indonesia Kelompok 1 sudah? belum, Pak. Oke. Lagi, Pak. Ya. Lagi, Pak.
Sudah kelompok 1? Belum Pak, belum Pak. Ya. Oke, kalau belum silakan selesaikan dulu. Kelompok yang sudah tidak boleh ganggu teman kelompok lain yang belum. Sudah? Di sini tulis. Ini kan makan segala. Bukan. Sudah. Segala. Di mana di atas garis? Segala saja, segala. Sudah Pak. Kelompok 1 sudah Pak. Sudah semua? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah semua, kita masuk yang berikut yaitu belum? Belum. Kelompok 3 belum? Belum. Ya. Oke, silakan kelompok 3 kerjakan dulu. Iya Pak. Sampai selesai. Nah, cepat. Segala J. Makan segala. Semua. Makan semua atau segala? Berat. Ya, jangan. Kelompok 3 sudah Pak. Yang ketiga sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1, Alicia sudah? Sudah Pak. Pak sudah kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah Pak. Oke. Kelompok 2 Pak. Kalau sudah, Pak Guru minta kelompok 1 salah satu anggota kelompok untuk membacakan hasil kerja. Kelompok 1, silakan. Nama jenis makanannya daging. Nama hewan? Herbivora. Nama hewan kambing. Jenis makanan tumbuhan. Ya, berikut. Omnivora. Nama hewan ayam. Jenis makanannya makanan segala. Sudah Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nama hewan harimau. Jenis makanannya daging. Herbivora. Nama hewan sapi. Jenis makanan rumput. Omnivora. Nama hewan ayam. ayam. Jenis makanan daging dan rumput.
Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Veteran, kelompok 3 siapa? Adam, silakan. Kelompok 3. Ya, silakan. Bacakan hasil kerja kelompok 3. Karnivora, nama hewan singa. Jenis makanan daging. Terus. Berikut. Herbivora, nama hewan kambing. Jenis makanan rumput. Ya, yang berikut. Omnivora, nama hewan ayam. Jenis makanan segalanya. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, baik anak-anak sudah mengerjakan kelompok, hasil kerjanya tadi sangat bagus. Anak-anak sudah mengisinya dengan benar dan baik. Nah, di sini Pak Guru mau menjelaskan lagi sedikit, yaitu apa yang anak-anak sudah kerjakan tadi. Nah, hewan pemakan daging adalah karnivora, jenis makanannya yaitu daging. Yang kedua, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, jenis makanannya itu tumbuh-tumbuhan dan rumput. Yang ketiga, yaitu omnivora, yaitu hewan pemakan segala. Jenis makanannya rumput dan daging, yang artinya mereka pemakan segala, yaitu omnivora. Jadi baik anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan LKPD, karena waktu kita sedikit lagi habis, mau istirahat, kita untuk penguatan dulu, yaitu Pak Guru mau tanyakan ulang tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang kita belajar pada pagi hari ini itu yang pertama tentang apa anak-anak? Anak-anak, yang kita belajar pada pagi hari ini yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Teks non fiksi yang pertama, yaitu ciri-ciri teks non fiksi yang pertama. Ciri-ciri teks non fiksi yang pertama apa? Berisi Ya, baik. Yang kedua apa? mencapai objektivitas dan berusaha membaca. Yang ketiga, Bahasa terlibat dan menunjuk pada perjanjian yang sehingga memiliki makna dan hasil tidak memperbaiki bahasa. yang keempat, Penjelasan gagasan. Atau Diagram. itu yang kita belajar pertama. Yang kedua kita belajar tentang apa? Hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibagi atas berapa? 3. Bagi atas 3, iya betul. Yang pertama. Karnivora. Yang kedua. Herbivora. Ketiga. Omnivora. Hewan pemakan daging disebut. Hewan pemakan daging disebut. Karnivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut. Herbivora. Hewan pemakan segala disebut. Omnivora. Contoh-contoh hewan pemakan segala apa-apa? Ayam, Bebek. Babi. Tikus. Flamingo. Contoh hewan pemakan tumbuhan apa-apa?
sapi, belalang, ular, zebra, gajah, Gajah. Contoh hewan pemakan daging apa-apa? serigala, buaya, singa, harimau, katak, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak. Ini hari pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Pak Guru sangat senang anak-anak aktif. Ketika Pak Guru menanyakan kembali, anak-anak masih bisa ingat materi yang Pak Guru sudah sajikan. Jadi baik, nanti kita ketemu lagi besok dengan materi yang berikut, yaitu rantai makanan. Anak-anak, besok kita belajar tentang rantai makanan. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta Alicia. Halo Alicia. Ya, Pak. Alicia, halo. Ya. Alicia bisa memimpin kita dalam doa penutup. Oh iya, Pak. Silakan Alicia. Marilah siapkan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini penguasaan kami, ketika pengampunan yang jahat. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Terima kasih anak-anak.